tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara, shalom. Sekali lagi kita siapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan
pada hari ini saya pilihkan yang harus dihindari, yang harus diwaspadai, yang harus dijagai kalaupun kita marah, ya. Kenapa? Ada juga loh orang-orang mengatakan orang percaya tidak boleh marah, tidak boleh marah. Saya mau tanya, menurut saudara, menurut Alkitab boleh nggak marah itu? Jawabnya, ya Tuhan juga pernah marah, malah sering marah berkali-kali kalau melihat umatnya nggak karu-karuan, melihat manusia tidak karu-karuan, tidak nuruti firman-Nya, tidak mengikuti kehendaknya, tapi mengikuti kehendak daging dan sebagainya, kehendak hawa nafsu, bisa marah. Tetapi marahnya terkendali. Nah itu, dengan apa artinya terkendali? Artinya menghindari apa yang harus kita hindari. Nah kita perlu belajar, kalaupun kita marah, dunia mengatakan kita boleh marah tapi jangan marah-marah, kan gitu kan ya. Jangan marah-marah, artinya marah terus, marah gak ada juntrungnya, marah gak ada habisnya. Nah itu yang jangan katanya. Nah kita perlu pelajari ya, apa yang harus dihindari waktu kita marah. Yang pertama, kalau kita marah, kita harus betul-betul menjaga agar tujuannya itu, tujuan marah itu benar ya, bukan sekedar hawa nafsu, bukan sekedar emosi belaka, tapi yang tujuannya adalah supaya untuk menyadarkan orang itu ya, menyadarkan orang itu bahwa kesalahannya adalah hal ini agar dia kemudian bisa menghindari kesalahan itu ya. Dan itu juga untuk mendidik orang lain, untuk meluruskan orang lain. Jadi tujuannya benar, untuk mengembalikan orang itu pada jalan-jalannya Tuhan. Ya, tidak tersesat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan marah sembarangan, asal marah. Marah di kantor kan ada persoalan, pulang ke rumah marah-marah, istri dimarahi, anak dimarahi, pembantu dimarahi. Nah ini ngerembet kemana-mana. Jangan melakukan ini ya. Jadi sekali lagi, marah boleh sih, tapi jangan marah gak karu-karuan, jangan yang berlarut-larut, jangan yang merembet-rembet. Kita baca Efesus 4 ayat 26. Jadi sebabnya harus jelas, tujuan harus jelas, ya, tujuan yang benar, jangan yang untuk memuaskan emosi saja ya, melampiaskan emosi agar setelah itu lega katanya, bukan begitu ya. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, karena marah-marah juga merembet-rembet pada orang yang tak bersalah, pada orang yang gak ada hubungannya. Hati-hati. Jadi boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Mazmur 4 ayat 5 juga mengatakan demikian. Mari kita lihat Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa, berkata-kata dalam hatimu tempat tidurmu tapi tetaplah diam. Selah, dikatakan demikian ya, jangan berbuat dosa. Berikutnya, jangan kita kemudian mengabaikannya atau untuk menutupinya supaya tidak kelihatan gampang marah, tutupi ya. Pertama-tama mungkin bisa, tapi lama-lama hanya karena mungkin gelas pecah lalu marahnya meledak seperti rumah terbakar ya. Kenapa? Numpuk gak karuan. Jadi jangan sampai kita tutupi, jangan sampai kita abaikan, karena akan berbahaya ya. Mari kita baca Amsal 26 ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya. Nah ini demikian ya. Kita baca lagi Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan kita lakukan yang salah, yang jahat ya. Jadi kalau kita abaikan itu bisa numpuk-numpuk loh ya. Kalau menutupnya jangan kita munafik ya. Kita sebenarnya marah tapi kita tahan-tahan supaya tidak kelihatan jadi pemarah, supaya kelihatannya baik. Hati-hati, satu waktu akan meledak. Dan itu membuat ya kemudian Yesus katakan orang jangan kita menyimpan dalam hati, memendam, karena berarti kita tidak bisa menghilangkan. Lama-lama jadi kepahitan ya. Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Marah juga gitu. Kalau kita pun menyimpan jangan lama-lama, jangan dipendam terus tapi kita buang. Tapi ada waktu juga untuk membuang ya. Kita harus tahu. Jangan kita pendam dalam diri kita sehingga akhirnya makin menumpuk. Bijaklah dalam menilai, untuk milah-milah apa yang layak untuk disimpan di hati. Jangan malah bisa merugikan, jangan malah berkepanjangan ya. Itu jangan dari kita lakukan di marah. Yang berikutnya dikatakan marahnya jangan sembarangan ya.
Tidak asal marah saja karena gak suka orangnya, apapun dibuat orang itu buat kita marah. Jangan sampai ya. Kalau kita memang itu salah, barulah kita bisa marah. Tapi kalau itu bukan dosa, tapi tidak usah marah ya. Tuhan tidak marah pada orang, benci pada orangnya, tapi Tuhan benci pada dosa. Jadi itu yang harus kita jaga. Yang berikutnya firman Tuhan mengajarkan, janganlah kita sangat cepat marah ya. Jadi orang yang memiliki darah tinggi atau dari orang yang sangat emosional, jangan sangat cepat marah, tapi jadi orang bijak ya. Kita baca di Amsal 19 ayat 79. Bukan 7. Amsal 19 ayat 19, bukan 79 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Jangan sangat cepat marah. Yang berikutnya, yang terakhir, kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, kita perlu tahu, jangan jatuh cepat marah. Dan marah terhadap kesalahannya, marah terhadap dosanya, bukan benci kepada orangnya ya. Hati-hati, jangan merembet-rembet, dan tujuannya harus selalu benar. Itu yang harus kita hindari kalau kita marah, kalaupun kita marah. Jadi marah dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik, maka akhirnya marah ini tidak merugikan buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk kalaupun marah, marah dengan benar. Kalaupun marah, marah dengan terarah. Kalaupun marah, marah dengan terkendali sesuai firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengendalikan diri kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maunya Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya.